Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Karpet Masjid Linyaji. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Bukti otentisitas ini adalah pengkajian ilmiah terhadap ayat-ayatnya yang tak pernah berhenti. Keajaibannya, meski Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu, namun ayat-ayatnya banyak yang menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Dalam video kali ini, Karpet Masjid Linyaji akan memberikan informasi tentang beberapa fakta ilmiah terkait ayat-ayat dalam Al-Quran. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, juga tombol lonceng agar kalian selalu dapat update video terbaru dari channel kami. Kelahiran manusia. Allah berfirman, "Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan? Adakah kamu perhatikan nutfah yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami yang menciptakannya?" Quran Surat Al-Waqiah ayat 57-59. Penciptaan manusia dan aspek-aspeknya yang luar biasa itu ditegaskan dalam banyak ayat. Beberapa informasi di dalam ayat-ayat ini sedemikian rinci sehingga mustahil bagi orang yang hidup di abad ke-7 untuk mengetahuinya. Orang-orang yang hidup pada zaman kala Al-Quran diturunkan pasti mengetahui bahwa bahan dasar kelahiran berhubungan dengan mani laki-laki yang terpancar selama persetubuhan seksual. Fakta bahwa bayi lahir sesudah jangka waktu 9 bulan tentu saja merupakan peristiwa yang gamblang dan tidak memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Akan tetapi, sedikit informasi yang dikutip di atas itu berada jauh di luar pengertian orang-orang yang hidup pada masa itu. Ini baru disahihkan oleh ilmu pengetahuan abad ke-20. Fungsi gunung. Gunung ada atau muncul karena tumbukan lempengan-lempengan raksasa yang membentuk kerak bumi. Lempengan yang lebih kuat menyelip ke bawah, sedangkan lempengan yang lemah melipat ke atas, membentuk dataran tinggi dan gunung. Banyak sekali fungsi gunung, antara lain penahan guncangan, penyalur pembuangan tenaga panas bumi, penyubur tanah, dan lain-lainnya. Al-Quran menjelaskan fungsi gunung dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, antara lain, "Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk." Quran Surat Al-Anbiya ayat 31. "Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak?" Quran Surat An-Naba ayat 6-7. Api di dasar laut. Fenomena api di dasar lautan ini ditemukan oleh seorang ahli geologi asal Rusia, Anatol Zbagovich dan Yuri Bogdanov, dan ilmuwan asal Amerika Serikat, Rona Klein, ketika mereka sedang meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar lautan di lepas pantai Miami. Mereka menemukan sesuatu seperti lava cair yang mengalir dan disertai dengan abu vulkanik seperti gunung berapi di daratan yang memiliki suhu mencapai 231 derajat Celcius. Sebenarnya Al-Quran sudah menyebutkan tentang api di dasar lautan ini. "Demi bukit dan kitab yang tertulis, pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur, dan demi surga langit yang ditinggikan, dan demi laut yang di dalam tanah ada api." Quran Surat At-Tur ayat 1-6. Bagian otak yang mengendalikan gerak kita. Mengenai fakta terkait bagian otak yang mengendalikan gerak kita, Allah telah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 15-16. "Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka." Ungkapan ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka dalam ayat di atas sungguh menarik. Penelitian yang dilakukan di tahun-tahun belakangan mengungkapkan bahwa bagian prefrontal yang bertugas mengatur fungsi-fungsi khusus otak terletak pada bagian depan tulang tengkorak. Jika kita lihat bagian dalam tulang tengkorak, di bagian depan kepala akan kita temukan daerah frontal cerebrum atau otak besar. Besi berasal dari langit. Ilmuwan menemukan fakta bahwa besi adalah berasal dari langit.
Ilmu sains memberi informasi kita bahwa besi adalah logam berat yang tidak dapat dihasilkan oleh bumi kita sendiri. Lebih tepatnya besi berasal dari asteroid karena kaya akan unsur besi yang menabrak bumi pada awal pembentukan bumi. Fakta tersebut sudah tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami turunkan anzalna, besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Garis edar tata surya. Menurut perhitungan para ahli astronomi, matahari bergerak dengan kecepatan luar biasa yang mencapai 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut solar apex. Ini berarti matahari bergerak sejauh kurang lebih 17.280.000 km dalam sehari. Bersama matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Selanjutnya, semua bintang di alam semesta berada dalam suatu gerakan serupa yang terencana. Mengenai fenomena tata surya dan garis edar sudah tertulis di dalam Al-Quran, antara lain dalam surat Al-Anbiya ayat 33 dan surat Yasin ayat 38-40. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Dasar lautan yang gelap. Manusia tidak mampu menyelam di laut dengan kedalaman di bawah 40 meter tanpa peralatan khusus. Dalam sebuah buku berjudul Oceans, dijelaskan pada kedalaman 200 meter hampir tidak dijumpai cahaya, sedangkan pada kedalaman 1000 meter tidak terdapat cahaya sama sekali. Al-Quran Surat An-Nur ayat 40 menjelaskan mengenai fakta ilmiah ini. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang tindih bertindih, apa dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Relativitas waktu. Albert Einstein pada awal abad 20 berhasil menemukan teori relativitas waktu. Teori ini menjelaskan bahwa waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Allah telah berfirman dalam Al-Quran tentang adanya relativitas waktu ini. Di antaranya, dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari, yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Malaikat-malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Sungai di dasar laut. Fenomena sungai di dasar laut ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis bernama Jacques Weskastu. Dia berhasil menemukan air tawar yang mengalir di antara air laut yang asin di dasar lautan. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daunan dan pohon. Subhanallah. Fenomena ini juga sudah disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar, dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara kedua dinding dan batas yang tidak tembus. Sidik jari. Setiap manusia memiliki ciri sidik jari yang unik dan berbeda satu orang dengan lainnya.
Keunikan sidik jari baru ditemukan pada abad 19. Sebelum penemuan itu, sidik jari hanya dianggap sebagai lengkungan biasa yang tidak memiliki arti. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3-4 menjelaskan tentang kekuatan Allah untuk menyatukan kembali tulang belulang orang yang telah meninggal. Bahkan Allah juga mampu menyusun kembali ujung-ujung jarinya dengan sempurna. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3-4. Sobat Muslim, itulah tadi penjelasan beberapa fakta ilmiah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Semoga setelah menonton video ini, kita menjadi lebih termotivasi lagi untuk mempelajari Al-Quran. Sekian video kami kali ini. Jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan, saran dan juga masukan kalian di kolom komentar agar kita semua bisa terus menyebarkan kebaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.